Pertahanan lapis ketiga. Nah, ini adalah respon pertahanan yang spesifik. Jadi dia pilih-pilih. Tadi ibarat suatu negara kita punya Densus 88 khusus menangani teroris. Kita punya BNN khusus mengatasi narkoba. Kita punya Satpol PP khusus mengatasi yang ada di masyarakat gitu ya, pedagang liar atau kasus-kasus ya yang seperti itu pokoknya ya. Itu yang spesifik. Contohnya apalagi misalnya untuk intelijen kita punya BIN gitu. Jadi sudah ada satgas-satgas khusus gitu, bagian-bagian khusus atau ada densusnya masing-masing ya untuk melawan penyakit tertentu. Nah, lapis ketiga ini tadi yang diwakili oleh sel limfosit yang ada di dalam tubuh kita. Limfo berasal dari kata limfa, sit berasal dari kata sel. Limfosit berarti sel yang dia banyak berkembang di limfa, banyak beredar di limfa. Tapi ingat, semua sel darah itu diproduksinya bukan di limfa, tapi diproduksi di dalam sumsum tulang. Tulang khususnya tulang pipa ya. Jadi dalam tangan ini, dalamnya ada sumsumnya, itu adalah untuk memproduksi darah. Tulang mana, lengan, tulang paha gitu. Pokoknya tulang-tulang yang banyak sumsumnya di dalamnya. Itu yang untuk menghasilkan sel darah, baik darah merah maupun darah putih maupun keping darah itu ya. Salah satunya limfosit juga diproduksi di dalam sumsum tulang, tapi setelah diproduksi nanti dia akan berpindah ke jaringan limfa. Ingat waktu dulu kita bahas sirkulasi ya, ada jaringan limfa di dalam tubuh kita, banyak nodus-nodusnya juga. Nah, di situ ada banyak sel limfositnya. Limfosit ini ada dua jenis, limfosit T dan limfosit B. Ada dua jenis, limfosit T dan limfosit B. Dari mana asal kata T? Ini adalah dari kata thymus. Thymus. Kalau B dari kata bone marrow. Sebetulnya ini bukan nama aslinya ya. B itu dari bursa apa saya lupa gitu. Bursa Fabris atau apa. Tapi biar lebih mudah, B ini disebut bone marrow atau sumsum tulang. Kenapa ada B dan T? Kalau yang B ini dia diproduksi di sumsum tulang, kemudian dia mengalami kematangan, mendewasa juga di dalam sumsum tulang. Setelah itu baru nanti dia keluar gitu ya. Kalau yang T thymus ini enggak. Kalau yang T, jadi dia limfosit sama diproduksi di sumsum tulang, tapi sebelum dia matang dia nanti beredar kemudian masuk ke thymus yang ada di dalam dada kita, sekitar di atas jantung itu ada organ yang namanya thymus. Di thymus itu jadi banyak limfosit T. Limfosit T ini nanti akan berkembang, setelah itu masuk ke jaringan limfa. Limfosit T maupun limfosit B ini sama-sama pertahanan spesifik. Jadi nanti dia akan mengenali musuh tertentu kemudian melawan musuh yang khusus. Jadi tidak semuanya dilawan oleh limfosit T dan limfosit B. Tapi ini sangat kuat, paling kuat dibanding yang lain ya. Thymus limfosit T ini nanti akan berkembang. Jadi ada beberapa jenis limfosit T. Yang pertama T helper. Help berarti help, pertolongan ya. Ada helper berarti dia penolong. Jadi T ini tugasnya hanya membantu untuk melawan penyakit. Dia tidak melawan secara langsung, melawan patogen gitu ya, melawan mikroba asing, tapi dia tidak melawan secara langsung, hanya membantu. Ada lagi yang namanya T sitotoksik. T sitotoksik. Sito berarti sel, toksik berarti racun. T sitotoksik ini adalah sel yang nanti langsung melawan penyakitnya atau langsung melawan mikrobanya. Seandainya ada bakteri penyebab TBC. TBC itu nanti akan dikenali oleh tubuh kita. Besok ketika dia datang lagi ke dalam tubuh, langsung sel sitotoksik yang akan melawan. Ada lagi yang namanya T suppressor. Suppressor. Jadi T ini dia fungsinya menekan. Menekan apa? Menekan sel T yang lain. Mana? Sel B. Dia menekan pertahanan tubuh kita. Kapan sel T dikeluarkan? Jadi T ini setelah infeksi masuk, tadi ada mikroba asing kemudian dilawan. Setelah mikroba ini kalah, nanti sel T suppressor yang berperan supaya sistem pertahanan tubuh kita nanti kalem lagi, istirahat gitu. Jadi enggak gaspol terus. Seandainya kita kena infeksi, nanti pertahanan tubuh kita ini kan akan bekerja keras untuk mempertahankan tubuh. Kalau sampai berbahaya itu yang nanti biasanya sampai seluruh tubuh demam. Jadi demam itu, panas yang tinggi itu adalah ciri kalau kita sedang melawan mikroba yang masuk ke dalam tubuh kita, sedang melawan infeksi gitu. Kalau sangat parah itu ya sampai menyebabkan
demam. Nah, nanti setelah itu selesai, mikrobanya berhasil dikalahkan, T supresor yang berperan untuk menghentikan serangan tadi. Jadi nggak boleh pertahanan tubuhnya terus-terusan aktif gitu, terus-terusan gaspol gitu. Nanti bahaya, malah bisa jadi sistem penyakit autoimun atau sistem pertahanan tubuh yang menyerang tubuh kita sendiri. Jadi ini yang menekan T supresor. Ada satu lagi yang namanya T memory. Memori, jadi ingatan ya. Spesifik sel T kita punya memori. Makanya sel T ini termasuk respon yang spesifik. Kenapa? Karena dia bisa mengingat musuhnya. Jadi pertama kali terserang penyakit cacar, awalnya kita nggak kenal. Kemudian tubuh kita nanti demam, terkena penyakit cacar, tubuh kita proses mengenali penyakit tersebut. Setelah terkenal, nanti kita akan memiliki T memori khusus untuk penyakit cacar. Jadi kita sudah punya ingatan tentang penyakit cacar. Besok ketika cacar itu datang lagi, akan kita lawan. Jadi karena kita sudah punya ingatan tentang cacar, jadinya besok kita sudah kebal, nggak akan terkena penyakit cacar lagi untuk kedua kalinya. Kecuali pertahanan kita sedang rendah ya. Ini sel T. Kemudian sel B ada dua jenis. Yang pertama B plasma. Yang kedua sel B memori. Sama seperti T ya, ada T memori, B juga ada memori. Fungsinya sama, untuk mengingat musuh yang pernah menyerang tubuh kita gitu. Jadi kalau kita sudah pernah diserang oleh suatu mikroba, kita akan mengenali mikroba tersebut supaya besok waktu dia datang, respon penanganannya lebih cepat gitu. Jadi waktu masih kecil itu sering terserang penyakit itu malah baik. Kenapa? Karena ketika dewasa kita sudah jadi kebal terhadap penyakit tersebut. Tapi jangan terlalu sering juga. Waktu kecil jangan terlalu sering sakit ya. Makanya ada solusi lain supaya kita nggak sakit, tapi bisa mengenali tubuh dengan proses imunisasi. Imunisasi itu adalah pengenalan tubuh supaya kita kenal dengan banyak penyakit, jadinya nggak terserang. Karena nanti dengan imunisasi nanti akan terbentuk T memori, juga terbentuk B memori. Kita sudah punya sistem yang lebih kuat. Jadi besok-besok kalau kita sudah pernah imunisasi TBC, besok TBC datang bisa kita lawan. Pernah imunisasi polio, polio datang, kita sudah kenal, sanggup melawan. Tapi kalau tidak pernah diimunisasi, pertama datang nanti pasti demam yang sangat tinggi gitu, karena kita sedang berusaha keras berjuang untuk melawan itu ya, melawan penyakit tadi. Makanya imunisasi biasanya diiringi dengan demam. Jadi setelah disuntik imunisasi, malamnya kemudian anak nangis, demam, itu wajar gitu, karena dia masih proses pengenalan penyakit gitu ya. B plasma ini yang nanti menghasilkan, plasma itu kan cairan, nanti dia yang akan menghasilkan antibodi. Antibodi dulu pernah kita bahas, ini adalah senyawa yang dihasilkan tubuh kita, biasanya bentuknya kayak huruf Y. Antibodi nanti akan berikatan dengan antigen. Antibodi berikatan dengan antigen. Jadi antibodi diproduksi oleh tubuh kita untuk melawan antigen yang asing. Jadi antigen ini adalah bagian yang ada di permukaan sel, baik milik tubuh kita sendiri maupun milik sel-sel yang asing. Nah, tubuh kita ini sudah mengenali antigen diri kita sendiri. Contohnya orang yang golongan darahnya A. Orang yang golongan darah A, dia punya antigen A. Sel-sel darahnya punya antigen A. Karena itu, orang yang golongan darah A tidak boleh punya antibodi A. Kenapa? Karena antibodi akan melawan antigen A. Gitu. Jadi itu ya, kenapa orang yang golongan darah A punya antigen A, tidak punya antibodi A. Orang yang golongan darah B punya antigen B, tidak punya antibodi B. Orang yang golongan darahnya AB punya antigen A dan B, tidak punya antibodi A dan B. Orang yang golongan darahnya O atau 0, dia tidak punya antigen, makanya dia punya antibodi A dan B. Karena ini saling berlawanan antigen. Nah, antibodi di dalam tubuh kita berarti ini khusus antibodi untuk antigen-antigen asing. Ada kuman yang masuk, kuman itu punya antigen. Kita akan mengenali ini antigen asing, bukan bagian tubuh kita. Akhirnya akan dilawan oleh antibodi. Ada darah lain. Kita golongan darahnya A misalnya. Golongan darah A kemudian dimasuki oleh golongan darah B. Nanti antigen B yang ada di darah B itu akan kita kenali sebagai musuh. Jadi antibodi kita akan melawan. Konsepnya kayak gitu ya. Sudah, sekarang kita langsung melanjutkan ke
kekebalan tubuh dari mana terbentuk, respon kekebalan ya. Spesifik. Oh, sebelumnya ini dulu, antibodi ini jadi jenisnya nanti ada banyak. Antibodi itu penyusunnya ada senyawa yang namanya imunoglobulin. Ig itu ada banyak ya. Kita sebut Ig jadi imunoglobulin. Ada IgA, IgE, IgD, IgE, IgM gitu, ada banyak jenisnya. Gitu. Tapi nggak akan kita bahas di sini, kita bahas lebih detailnya nanti. Nah, salah satu jenis dari antibodi itu tapi ada yang namanya Ig, saya lupa yang kecil itu apa ya, IgG ya, IgG ya. Ada salah satu jenis yang namanya IgG tadi, dari IgA, IgE, IgD, ada IgE, IgG yang G itu yang fungsinya untuk antibodi juga sama seperti yang lain, tapi dia kecil, mampu menembus darah, mampu menembus ini, mampu menembus plasenta. Jadi IgG itu yang nanti akan diturunkan dari orang tua ke anak ketika ibu menyusui. Jadi ketika ibu menyusui, nanti ASI yang awal itu biasanya bukan susu yang keluar, tapi seperti cairan, warnanya agak kekuningan gitu katanya ya, saya nggak tahu juga. Katanya agak kekuningan, itu yang namanya kolostrum. Di awal-awal kelahiran nanti biasanya air ASI yang pertama dikeluarkan ibu itu bukan seperti air susu yang putih gitu, tapi agak kekuningan, kental kekuningan gitu. Itu yang namanya kolostrum. Nah, di dalam kolostrum ini mengandung antibodi tadi yang bisa menembus plasenta, ada IgG. Jadi IgG itu kan antibodi, diminum oleh anak. Jadinya nanti anak yang minum susu, bayi yang minum susu ibunya itu akan memiliki pertahanan tubuh dari ibunya gitu. Jadi ada ini sistem kekebalan yang alami atau yang diwariskan gitu dari ibu ya. Itu kayak tadi contohnya dari susu, air susu ibu. Makanya ketika memiliki anak itu lebih baik menggunakan ASI eksklusif dulu, karena yang pertama tadi ada antibodi, ada sistem pertahanan tubuh yang diturunkan dari ibu ke anaknya, kemudian nutrisinya juga cocok dibanding kita minum air susu sapi gitu. Air susu sapi itu kan dipersiapkan untuk anaknya sapi. Air susu kambing itu juga dipersiapkan untuk kambing, walaupun banyak yang bisa dimanfaatkan oleh bayi, tapi tidak semuanya cocok. Beda dengan air susu ibu, pasti semuanya cocok. Ditambah tadi ada antibodi untuk pertahanan bayi tadi. Jadi bayi yang kecil yang belum bisa membentuk pertahanan tubuh sendiri sudah diwarisi pertahanan tubuh dari ibunya. IgG itu tadi ya. Itu. Langsung ke respon pertahanan tubuh yang spesifik ini ya, limfosit T dan limfosit B. Jadi kapanpun, setiap saat ini, setiap hari kita itu kan pasti terpapar oleh mikroba asing. Terutama tadi kalau terjadi luka itu sangat rawan terjadi infeksi, atau biasanya masuknya lewat lubang-lubang yang ada di dalam tubuh kita. Makanya penyakit yang lebih sering menyerang itu kan ya di sini, yang ada di mulut batuk, kemudian apa yang ada di hidung flu gitu, yang ada di telinga gitu. Seringnya infeksi itu di daerah tubuh yang lubang dan terbuka ke udara gitu. Jarang kita mengalami infeksi misalnya di sekitar dada gitu. Infeksi di jantung itu sangat jarang karena masuknya susah. Infeksi di paru-paru, kalau paru-paru masih agak mudah ya. Kenapa? Karena masuk dari hidung. Pencernaan juga mudah terkena infeksi karena dari sesuatu yang kita makan. Jadi sumbernya itu selalu dari lubang-lubang tubuh gitu. Nah, jadi salah satu prosesnya ini dengan puasa itu ya. Puasa ini kan kita menghindari sesuatu yang masuk dari luar. Ini juga prosesnya, jadi kita mengurangi resiko infeksi yang masuk gitu. Jadi tubuh kita nanti bisa lebih fokus ke pekerjaan yang lain gitu, enggak cuma fokus untuk melawan penyakit. Sistem imunnya diistirahatkan sementara gitu. Salah satu hikmahnya puasa ya. Spesifik yang pertama, tubuh kita kemasukan infeksi misalnya lewat mulut atau lewat hidung gitu. Sekarang lagi rame virus corona gitu ya. Corona tanpa sengaja kalian bersentuhan misalnya dengan orang yang positif mengidap corona. Kemudian karena kalian kurang hati-hati ketika makan, di tangan yang ada virus coronanya tadi makan gitu. Kalau di tangan ada coronanya nggak masalah, karena tadi ada benteng pertama kulit ya. Di tangan ada corona, kemudian nanti kita cuci tangan, beres gitu. Atau kita nggak suka pegang-pegang
lubang tubuh kita ini, nanti corona itu juga nggak bisa masuk. Dengan kita cuci tangan beres. Nah, yang jadi masalah itu kalau tangan kita sudah terkena corona, kemudian kita kurang bersih, makan nggak cuci tangan, kemudian ngupil, nggak pakai masker gitu, akhirnya corona tadi yang ada di tangan nanti bisa sampai masuk ke sini, nanti menyebabkan penyakit di saluran pernapasan kita. Ketika pertama kali benda asing itu masuk, virus misalnya ya, virus masuk ke dalam tubuh kita, virus yang berbentuk bulat, nanti dia juga punya antigen di permukaan tubuhnya. Ada antigen di permukaan tubuhnya. Tadi pertama, benteng fisik pertama kulit berhasil ditembus karena tadi kita yang jorok, kita kurang bersih, akhirnya dia bisa menembus benteng pertama masuk ke dalam tubuh kita. Benteng kedua sekarang, benteng kedua siapa yang berperan? Tadi ada yang namanya makrofag. Makrofag nanti akan datang, kemudian akan memakan virus ini. Setelah makrofag datang dimakan, kemudian ini dirusak struktur virusnya ya. Setelah dirusak nanti antigennya akan dipaparkan oleh makrofag. Nah, jadi antigen dari virus yang sudah dilumpuhkan ini nanti akan dipaparkan di makrofag. Fungsinya buat apa? Untuk mempersiapkan tubuh supaya sistem pertahanan tubuh kita aktif. Jadi virus yang masuk itu kan bisa jadi awalnya cuma satu, tapi kan nanti dia bisa berkembang menjadi banyak. Dia menginfeksi salah satu sel, kemudian waktu kelas 10 dulu ya ada daur litik, daur lisogenik, nanti dia bisa memperbanyak diri. Jadi virus yang masuk ke dalam tubuh kita umumnya nggak cuma satu. Kalau cuma satu dimakan makrofag selesai. Masalahnya virus yang masuk ini kan jumlahnya sangat banyak. Dia nanti menginfeksi satu sel, berkembang jadi ribuan. Berkembang jadi sangat banyak gitu. Akhirnya tidak bisa cuma diselesaikan oleh makrofag, harus ada respon pertahanan selanjutnya. Jadi makrofag makan satu, kemudian nanti antigennya dipaparkan. Makrofag yang lain nanti juga makan virusnya juga, dipaparkan juga. Setelah dipaparkan, nanti yang pertama datang adalah sel T helper. Sel T helper. Ingat tadi limfosit ya, ada limfosit B, limfosit T. Yang limfosit T salah satu jenisnya adalah T helper atau T penolong. Jadi T penolong ini nanti akan berusaha mengenali antigen. T helper datang, set ke sini mendatangi antigen, dikenali. Oh, ini antigen musuh. Antigen yang dipaparkan oleh makrofag ini pasti antigen musuh, karena makrofag ini hanya memakan musuh, zat asing aja yang dia makan ya. Jadi antigen ini asing, T helper nanti akan mengenali. Kalau T helper sudah datang, T helper ini nanti akan menghasilkan senyawa kimia. Tugasnya apa? Untuk memanggil sel pertahanan tubuh yang lain, memanggil sel limfosit yang lain. Akhirnya setelah T helper mengeluarkan senyawa kimia ini, nanti akan datang sel T yang masih awal ya, yang baru berusaha mengenali penyakit. Nanti datang juga sel B. Sel T ini nanti kemudian nempel juga ke antigennya. Dia akan mengenali antigen ini. Sel B juga kayak gitu. Jadi setelah T helper mengeluarkan sinyal kimia, memanggil limfosit yang lain, nanti sel T datang, sel B juga datang. Kemudian mereka mengenali antigen ini dulu. Ini sudah dikenal atau belum? Kalau misalnya belum dikenal, berarti nanti T ini langsung memperbanyak diri. Dia akan membelah. Pertama nanti akan menjadi sel T sitotoksik. Kemudian nanti akan berkembang lagi menjadi T memory. T sitotoksik ini saya gambarin apa ini ya. Iya, sitotoksik ini berarti nanti dia akan langsung membunuh virus yang baru dikenali. Kalau T memory ini pakai kacamata biar dia pinter ya, karena dia mengingat penyakitnya. T sitotoksik ini nanti langsung mengenali antigen. Jadi antigen tadi pertama baru dikenali oleh sel T ya. Kemudian dia akan memperbanyak diri, memperbanyak jadi sel sitotoksik dan memperbanyak diri menjadi sel T memory. Akhirnya memori ini nanti khusus. Kita punya sel T memory untuk corona. Kita punya sel T sitotoksik yang khusus untuk corona juga. Ini corona yang masuk tadi ya.
T memori corona selanjutnya ya sudah, dia diam aja, nanti beredar di dalam darah gitu. Nanti dia suatu saat kalau umurnya sudah mau habis gitu, nanti membelah diri gitu lagi. Dan gitu seterusnya ya. Jadi T memori corona ini suatu saat kalau kita terserang corona lagi, langsung siap, dia bisa langsung nempel ke antigen sini atau langsung nempel ke corona bisa. Gitu. Tapi kalau yang sel T sitotoksik ini dia umurnya cuma pendek, nggak sepanjang T memori. Umurnya pendek tapi dia fungsinya langsung untuk menyerang. Jadi dengan ada sel T sitotoksik, di sini ada corona yang lain ya, selain yang sudah dimakan makrofag tadi. Sini ada corona lagi. Sel T sitotoksik langsung datang ke sini. Langsung nempel. Diserang, akhirnya coronanya mati. Semakin banyak sel T sitotoksik yang kita hasilkan, semakin cepat kita mengalahkan virus ini. Akhirnya pertahanan kita cepat dan efektif ya untuk mengalahkan virus ini. Kemudian yang kedua sel B. Sel B ini juga sama. B nanti akan membelah seperti ini ya. Yang pertama menjadi sel B plasma. B plasma. Yang kedua nanti menjadi B memori. B memori sama seperti T memori. Dia akan mengingat penyakit ini. Suatu saat kalau corona ini datang lagi, dia sudah siap melawan tanpa perlu perantara sel helper. Kalau pertama harus ada perantara helper dulu ya. Tapi kalau sudah ada memori, suatu saat T memori maupun B memori bisa langsung nempel ke sini, ke makrofag, atau langsung nempel ke virusnya kayak gini, mengenali. Kemudian dia akan memanggil, dia akan membelah diri menjadi sitotoksik dan B plasma. Jadinya responnya lebih cepat kalau sudah ada memorinya. Tapi ini contoh tadi di awal ya, kita belum punya memori. Akhirnya T sama B yang masih dasar nanti berkembang menjadi T dan B memori, sitotoksik dan plasma. Memori mempertahankan diri, kemudian B plasma. Nah, B plasma ini dia juga akan menyerang corona, tapi tidak secara langsung. Kalau sitotoksik ini kan langsung datang gempur, langsung dihajar gitu sama sitotoksik. Kalau yang B plasma enggak. B plasma ini dia punya senjata kimiawi. Ini saya gambar tabung reaksi gitu ya. Bukan tabung reaksi ini, bikinnya. Jadi dia bikin B plasma ini nanti akan menghasilkan antibody. Antibody biasanya bentuknya kayak huruf Y tadi itu yang saya bilang ya, bentuknya seperti huruf Y. Ada banyak jenis antibody tadi, yang menghasilkan adalah B plasma. Jadi ketika corona datang, penyakit ini datang, B plasma nggak menyerang langsung, dia ngumpet aja. Dia ngumpet, dia menghasilkan antibody. Antibodinya yang nanti langsung nempel ke sini. Ada banyak cara ya antibody itu mengalahkan suatu patogen gitu. Salah satunya nanti dengan cara gini. Jadi dia menutup antigen-antigennya ini, nanti ditempeli antibody. Jadinya corona ini nanti nggak akan bisa menginfeksi tubuh kita. Gitu. Jadi corona ini bisa menginfeksi tubuh kita kan karena dia punya bagian-bagian di permukaan yang untuk menembus. Nah, kalau bagian-bagian antigen itu ditutupi oleh antibody, dia nggak akan bisa menyerang tubuh kita. Setelah itu nanti dirusak oleh sel yang lain. Bisa makrofag, bisa neutrofil, bisa sel leukosit yang lain. Itu antibody. Kalau yang B memori, dia umurnya lebih panjang. B plasma umurnya pendek ya, menghasilkan antibody. Antibody nanti sebagian bertahan dalam tubuh kita untuk siap-siap kalau penyakit ini datang. Kalau B memori dia berumur panjang. Nanti dia akan mengingat dulu pernah ada penyakit yang namanya corona gitu. Jadi B khusus ini juga B memorinya yang terbentuk B corona. B untuk penyakit yang lain sudah terbentuk belum? Belum. Kalau kita belum pernah terpapar, berarti kita belum punya penyakit B memori yang lain, kecuali yang diturunkan dari ibu tadi ya. Untuk penyakit cacar kita belum punya T memorinya, belum punya B memorinya. Tapi untuk corona sudah. Untuk influenza kita sudah punya belum? Belum punya juga karena belum terpapar. Untuk HIV sudah punya belum? Belum punya juga karena kita belum terpapar HIV gitu. Nah, orang yang terpapar HIV berarti sudah terbentuk belum? Kalau sudah pernah terpapar HIV berarti sudah terbentuk T memori dan B memorinya untuk melawan HIV. Tapi kenapa HIV sulit dilawan? Karena beberapa jenis virus itu mudah bermutasi. Jadi mutasi itu dia struktur antigennya berubah gitu. Akhirnya tubuh kita tidak bisa mengenali
kita kenali ini antibody antigennya corona gitu ya, kita sudah punya sistem untuk melawan corona. Ternyata besok corona datang lagi dengan antigen yang berbeda, dengan varian yang berbeda istilahnya. Jadinya nanti tubuh kita tidak bisa memakai sel T maupun sel B memori yang ini. Kita harus ngulang dari awal lagi prosesnya. Bikin untuk memori untuk antigen yang terbaru. Nah, itu yang terjadi pada penyakit HIV. HIV itu sangat mudah berubah wajah gitu. Berubah antigen. Jadi seperti kemarin saya contohkan itu ya. Misal virusnya itu adalah betit. Gitu. Betit itu datang sebagai virus, tubuh kita belum kenal. Akhirnya ketika betit pertama masuk menginfeksi tubuh kita akan melakukan respon kekebalan seperti yang tadi. Setelah itu nanti terbentuk sel B memori B untuk betit dan terbentuk sel T memori untuk betit. Jadi ketika besok betit datang lagi, kita sudah kenal, kita bisa melawan lebih cepat, nggak perlu demam seperti yang awal gitu. Sudah lebih cepat untuk mengatasinya. Nah, masalahnya kalau penyakit HIV itu tadi dia mudah berubah antigennya, mutasinya sangat cepat. Jadi kita sudah mengenal, oh ini betit nggak boleh masuk lagi karena dia ini penyakit gitu. Ternyata besok datang pakai wajah yang berbeda, pakai wajahnya Sydney gitu. Pakai wajahnya Sydney. Ini kita belum kenal, akhirnya kita biarkan masuk. Setelah itu kita baru proses pengenalan, ternyata Sydney ini adalah betit yang berubah wajah. Sudah kita kenal, akhirnya kita sekarang punya B untuk betit, punya B memori untuk Sydney, punya T memori untuk betit, juga punya T memori untuk Sydney. Jadi kalau besok mereka berubah-berubah wajah lagi, ketika datang ke tubuh kita sudah kenal. Ternyata besok mutasi lagi, jadi mukanya Zarvan datang ke dalam tubuh kita nggak kenal lagi, akhirnya prosesnya berulang lagi dari awal. Itu yang terjadi pada HIV. Makanya HIV itu sulit ditangani. Selain HIV itu, jadi virus HIV itu ya, selain karena dia mutasinya cepat, sulit kita tangani, HIV ini juga yang diserang unik. Yang dia serang itu bukan sel-sel tubuh biasa. Kalau TBC yang diserang itu kan paru-paru. Kemudian influenza yang diserang daerah pernapasan bagian atas gitu. Tapi kalau HIV ini enggak. HIV ini yang diserang adalah sistem imun kita. T helpernya kalau nggak salah. T helper yang diserang itu. Sel T helper. Jadi yang diinfeksi oleh HIV itu adalah sel T helper. Kalau T helper ini kena masalah tadi gimana? Kita akan sulit untuk mengenali penyakit. Jadi sistem pertahanan tubuh kita menjadi sangat lemah gitu, karena HIV ini langsung menyerang sistem pertahanan tubuh kita. Jadi ibaratnya teroris itu masuk, biasanya kan sedikit demi sedikit dia menyerang warga gitu ya. Warga satu desa dikuasai, meluas ke desa sebelah, sampai suatu kota gitu dikuasai. Nah, kalau HIV ini sistemnya enggak. Yang dia serang itu bukan warga sipil. Yang dia serang adalah TNI-nya, langsung menyerang markas TNI. Kalau markas TNI berhasil dilumpuhkan, satu negara itu kan nanti akan lebih mudah dilumpuhkan karena sistem pertahanannya sudah lemah. HIV itu seperti itu kerjanya. HIV langsung menyerang T helpernya. Jadi kalau sistem pertahanan tubuh kita, sistem imun kita sudah melemah, akhirnya nanti penyakit apapun mudah terserang. Kita mudah terserang oleh penyakit apapun gitu. Karena sudah kena HIV, akhirnya pertahanan tubuh lemah. Kena flu itu nanti bisa sampai menyebabkan kerusakan yang parah gitu. Kena penyakit diare ini juga nanti nggak bisa ditangani. Kenapa? Karena TNI kita sudah lumpuh, tentara kita sudah lumpuh gitu. Akhirnya nanti bisa terkena penyakit-penyakit yang lain dengan lebih mudah dan nanti bisa menyebabkan kematian gitu ya, karena pertahanan tubuh kita sangat lemah. Itu dulu untuk sistem imun. Terima kasih, semoga ilmunya bermanfaat. Jangan lupa ya, semua ilmu yang kita pelajari ini semoga bermanfaat untuk kita dan selalu menambah rasa syukur kita kepada Allah gitu. Itu terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.